Sahabat pejuang keadilan, kali ini kita akan menyuguhkan suatu video sanggahan yang mana notabene dalam hal ini memperlihatkan daripada kualitas dua tokoh. Siapa itu? Antara Guru Gembul dengan Hanif Al-Athos. Perihalnya, Hanif Al-Athos mengkritik dan memfitnah menuduh Guru Gembul. Guru Gembul dituduh sebagai Syiah ataupun liberal dan hal lain-lain. Dalam hal ini, walaupun sebetulnya saya tidak setuju dengan keseluruhan pendapat Guru Gembul perihal monoteismenya dalam pemikirannya memaknai itu ilmiah, tentang polemik pernasaban ini, akan tetapi saya ikut mendukung terhadap Guru Gembul atas perspektif ilmiahnya terhadap akidah ataupun itu termasuknya iman. Oke lah, langsung saja kita tonton videonya. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam, saudara. Membongkar kedok Guru Gembul yang mengatakan bahwa iman itu tidak ilmiah. Langsung saja kami jawab bahwa benar apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, bahwa kebanyakan iman itu memang tidak ilmiah. Lawang Allah Jalla Jalaluh saja berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga yang sering kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, beriman oleh mereka, alladzina bil ghaibi, pada yang gaib. Nah, yang gaib itu kan bima ghaba anka, pada sesuatu yang memang tidak ada, tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh panca indera. Coba, pernahkah kita melihat surga, melihat neraka? Pernahkah kita menyentuh surga dan neraka? Pernahkah kita mencium surga dan neraka? Pernahkah kita merasakan surga dan neraka? Kan belum pernah. Tapi kita harus beriman. Nah, makanya iman adalah tasdiqu syai', at-tasdiqu bil qalbi. Jadi iman itu membenarkan di dalam hati, tasdiqu syai', membenarkan sesuatu ala dhannihi, atas dhannya begitu. Ini berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu idraku syai' ala haqiqatihi. Jadi ilmu adalah idraku syai', mendapati sesuatu ala haqiqatihi, atas hakikatnya. Sehingga ilmu itu bisa dideteksi dengan al-hawasul khams, dengan panca indera, dengan indera yang 5. Itu ilmu. Nah, kalau iman itu harus ilmiah, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ilmunya banyak, seharusnya mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu mampu mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu Maha Tunggal. Jadi kan orang-orang Yahudi Nasrani itu kan pinter-pinter, pikirannya cerdas, otaknya encer, pikirannya ya luar biasa. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mampu meyakini bahwa Allah itu Maha Tunggal, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah Maha Esa, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Nah, iman itu sekali lagi memang kebanyakannya tidak ilmiah. Iman itu mirip cinta lah, cinta itu sulit untuk diilmiahkan. Misalnya si A cinta dengan si A, atau si B, ya kan, si B cinta dengan si C. Kalau ditanya mengapa Anda mencintai dia, nggak tahu. Kenapa aku sangat cinta kepadanya? Jadi cinta itu sulit untuk diilmiahkan. Lah apalagi iman. Iman ini adalah pembenaran di dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi. Nah, kalau iman ini harus diilmiahkan, yaitu tadi. Banyak sekali harusnya profesor doktor yang ilmiah, orang-orang barat dan orang-orang Amerika itu seharusnya mereka mampu untuk menerima keimanan. Tetapi mengapa mereka tidak mampu menerima keimanan?
Karena yang cerdas oleh mereka hanya fikirannya. Al-fikru fit dimaghi wa dimaghu fir ra'si. Pikiran itu di otak, sedangkan otak itu di kepala. Nah, iman itu letaknya di dalam hati. Jadi iman letaknya dalam hati. Nah, hati ini ada kekuatan di dalam hati, sebut al-aqlu. Menurut teori Al-Quran, al-aqlu fil qalbi wal qalbu fil fu'adi wal fu'adu fi sadri. Jadi akal itu letaknya di dalam hati. Hati dibungkus oleh fu'ad. Kemudian fu'ad ini ada lapisan luar namanya sodrun. Jadi antara sodr, fu'ad, qalbun, aqlu itu sama. Maksudnya sama. Jika Allah Jalla Jalaluh bermaksud di dalam Al-Quran menyebutkan alam nasrah laka sodrok, misalnya menyebut kata sodrun, dada, yang dimaksudkan adalah terbukanya hati, qalbun, al-qalbu. Makanya orang-orang yang cerdas pikirannya, otaknya cerdas, tetapi tidak mampu untuk beriman karena memang hatinya sudah ditutup oleh Allah, sehingga akalnya mati. Allah Jalla Jalaluh berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Khatam, Allah sudah mengunci mati. Oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Nah, kalau hatinya orang-orang kafir sudah dikunci mati oleh Allah, sudah disestempel oleh Allah, maka akal mereka mati. Tetapi kata al-aqlu di dalam fikih loh ya, kadang-kadang yang dimaksudkan adalah al-fikru. Seperti contoh misalnya syarat wajib sholat itu Islam, balik dan akal, lah kan akal. Tapi yang dimaksud itu al-fikru, fikiran. Contoh lagi dalam fikih ya, orang yang zawalul akli, menggunakan kata aklun, zawalul akli, hilang akalnya, itu yang dimaksud sebenarnya al-fikru. Jadi kita harus paham tentang dasar-dasar pokok nih. Nah, kalau tidak tahu tentang dasar-dasar pokok agama, yaitu tadi blunder menuduh guru gembul orang yang sesat, begitu seenaknya. Nah, makanya saya juga tidak segitu banyaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh guru gembul. Tetapi memang dasar pemikiran itu harus bebas, seperti guru gembul. Dan guru gembul langsung tidak bisa dituduh liberal, tidak bisa langsung dituduh sesat, tidak bisa begitu. Kita harus tahu bahwa kecerdasan otak ini harus bebas terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti setelah itu akan diatur oleh syariat Islam. Jadi syariat itu kan mengatur, begitu. Nah, kalau orang sudah cara fikirnya bebas, kemudian diatur oleh syariat dan dia tunduk, wah ini hebat sekali. Berbeda dengan orang yang tekstual ini, masya Allah, blunder. Coba lagi di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-56, Allah Jalla Jalaluh membedakan antara ilmu dan iman. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina utul ilma wal imana. Wa qala alladhina utul ilma wal imana. Laqad labithum fi kitabillah ila yaumil ba'ats. Wa qala, dan telah berkata alladzina, oleh orang-orang yang telah diberikan terhadap alladzina al-ilma, pada ilmu itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pengetahuan. Jadi kalau menggunakan kata ilmu pengetahuan berarti boros kata karena ilmu itu maknanya pengetahuan ya, ilmu artinya pengetahuan. Orang yang mengetahui namanya alim, yang diketahui namanya maklum, begitu. Jadi ilmu ini pengetahuan maknanya dalam bahasa Indonesia. Wal imana, dan pada keimanan. Dan ini Allah sudah menjelaskan bahwa antara ilmu dan keimanan ini dua hal yang berbeda. Oleh sebab itulah seyogyanya, begitu, seyogyanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah bisa beriman kepada Allah, tetapi nggak bisa dipaksa. Orang yang cerdas seperti apapun otaknya, tetapi nggak bisa dipaksa untuk beriman, karena iman ini anugerah terbesar dari Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itulah kebanyakan masalah iman itu tidak bisa diilmiahkan. Lawang Allah Jalla Jalaluh saja perintah kepada kita harus iman kepada yang gaib. Udahlah, tasdiqu bil qalbi. Begitu saja jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.